Kalian inget gak sih, gue pernah nyinggung soal the Jolt Effect di video ini? Yap, bisa dibilang konsep the Jolt Effect ini adalah salah satu game changer dalam dunia sales dan marketing. Soalnya, the Jolt Effect ini tuh kayak ngajakin kita buat one step ahead ketika jualan. Maksudnya gini, ketika kita nawarin sesuatu, orang kan bakal sampai ke beberapa keputusan gitu ya. Mulai dari, oke, gue tertarik, nggak skip, sampai kayak yang sering jadi penolakan halus nih. Bentar gue pikir-pikir dulu ya. Nah, biasanya yang pada mau mikir-mikir dulu ini nggak ada yang ngetindak lanjutin gitu. Even marketing campaign aja kan masih jarang ya yang fokus message-nya tuh ngejawab keraguan calon pembeli. Biasanya ya cuma di tataran penawaran doang tuh. Padahal ketika kita fokusnya sama orang-orang yang masih mau mikir-mikir dulu ini dan belum mutusin, itu tuh bakal bisa banget ngehasilin konversi ke penjualan yang signifikan. Dan itulah yang jadi fokusnya si konsep The Jolt Effect ini. So, udahlah ketimbang gue kelamaan intronya, sesuai request kalian di video gue yang sebelumnya, langsung aja deh sekarang kita kulik lebih dalam apa itu The Jolt Effect. Take your seat, relax, and enjoy! Pertama-tama, lo perlu tahu kalau konsep yang dibikin sama Matt Dixon dan Todd McKenna ini erat kaitannya sama konsep FOMO alias the fear of messing up. Soalnya menurut Matt, orang-orang tuh sekarang banyak yang lebih takut salah beli ketimbang sekedar takut ketinggalan tren atau FOMO-FOMO gitu doang. Jadi ingat, promosi yang ngandelin ke FOMO-an orang-orang udah nggak relevan ya. Nah, balik lagi ke FOMO, pada dasarnya ada 3 aspek FOMO yang bisa berujung ke customer indecision. Again, ini menurut Matt Dixon loh ya. Pertama, soal valuation problem. Kedua, soal lack of information. Dan yang ketiga, berkaitan sama outcome uncertainty. Ini sebenarnya udah gue bahas sih di video sebelumnya. Contoh gampangnya gini, anggaplah ada orang yang lagi mau beli skincare dan secara kebetulan orang ini ngeliat promosi skincare terbaru yang nawarin produk limited edition hasil collab sama artis yang dia suka. Well, apakah si orang ini bakal langsung beli tanpa pikir panjang karena takut kehabisan? Bisa jadi iya, bisa jadi enggak. Nah, yang bisa jadi enggak ini adalah orang-orang yang udah nggak begitu kemakan sama FOMO. Mereka biasanya justru FOMO. Yang ada di pikiran mereka tuh kayak, gimana kalau ternyata produknya nggak sebagus yang ada di bayangan gue? Gimana kalau ternyata gue nggak butuh-butuh amat? Gimana kalau ternyata gue kurang riset nih soal kandungannya? Dan sebagainya. But the good news is, disinilah kita bisa manfaatin the Jolt Effect tadi. Ketika kita ngeh kalau, oh ada nih yang mau beli tapi ragu. Oh ternyata ragunya karena ini. Nah kan kita jadi bisa ngerumusin strategi pendekatan yang tepat. Ekspektasinya kita jadi bisa benar-benar ngebantuin si customer buat ngatasin indecision-nya. Dan bikin mereka yakin kalau ketika mereka ngebeli produk kita, mereka itu udah ngambil keputusan yang tepat. Oke, sampai di sini udah kebayang ya core utamanya si Jolt Effect ini tuh apa? Nah saatnya gue ngajakin lo buat ngebedah satu persatu komponennya. Are you ready? Let's go! Oke, di poin pertama ini fokusnya tuh adalah mengukur seberapa besar keraguan customer dan berupaya mengatasi keraguan tersebut. Kunci utamanya kita mesti benar-benar peka sama data dan analitik sih yang bisa kita akses. Ambil contoh FB Ads deh ya. Kan bisa tuh kita nganalisis performa dari iklan yang kita launch. Terus kita juga bisa cari tahu berapa banyak yang ngeklik linknya sampai berapa banyak yang akhirnya purchase. Toolsnya ya kita bisa pakai Metapixel gitu lah. Umumnya kalau CTR gede tapi conversion rendah, nah itu kan of course nunjukin kalau ada tuh customer yang sebenarnya tertarik tapi nggak jadi beli. Nah dalam konsep ini, khususnya di poin C ini, kondisi tersebut perlu dianalisis lebih jauh lagi nih. Nggak bisa berhenti sampai di angka-angka aja. Analisis yang gue maksud ini tuh berkaitan sama tingkat keraguan mereka plus kira-kira apa aja faktor penyebabnya. Nah, kenapa ini penting? Karena ini nggak cuma bakal ngebantu lo dapetin conversion lebih tinggi, tapi juga bisa nge-save banget marketing budget lo. Balik ke contoh dalam konteks FB Ads, lo bisa coba ngukur tingkatan ini pakai beberapa approach. Mulai dari user behavior analysis, pemanfaatan analytical tools, sampai penggunaan survei dan chatbots. Terus buat ngidentifikasi penyebab keraguannya, lo bisa coba pakai setidaknya 2 cara. Pertama, A/B testing. Misal, lo bisa bikin 2 versi konten marketing atau landing page, terus bandingin tingkat konversi yang satu sama yang lainnya. Dengan begini, lo jadi bisa tahu tuh elemen apa sih yang mungkin bikin calon pembeli ragu atau bingung. Even fun fact-nya nih ya, warna tombol beli sekarang aja tuh bisa ngaruh banget ke conversion rate loh.
Kesannya sih receh, tapi malah ngaruh banget. Terus cara yang kedua adalah retargeting. Ini tuh jadi semacam reminder ke calon customer yang dulunya udah pernah ngeliat iklan lo, tapi belum beli. Nah, ketika ngelakuin retargeting, lo bisa kasih penawaran tambahan kayak diskon misalnya. Terus lo analyze, ngaruh nggak sih si diskon ini? Oh, kalau nggak ngaruh, berarti penyebab keraguan-raguannya barangkali bukan di harga, tapi di hal lain. Intinya sih, poin J ini ngajakin kita buat ngukur keraguan customer deh, dan nganalisis penyebabnya. Terus kita jadi bisa optimize deh tuh sampai nemuin formula yang tepat yang bisa nge-convert keraguan mereka jadi keputusan pembelian. Walau tadi gue udah sempat mention kalau ada berbagai faktor penyebab yang bikin orang gak yakin-yakin amat buat lanjut sampai beli, konsep Jolt ini punya kepercayaan kalau faktor penyebab utamanya adalah karena kita tuh sebagai marketer seringkali nyodorin banyak pilihan tanpa benar-benar menyasar atau menjawab kebutuhan customer. Padahal di era saat-saat ini, audiens tuh lebih suka kalau dikasih rekomendasi yang relevan dan spesifik. Biar mereka nggak usah buang-buang waktu buat mencerna semua pilihan yang tersedia. Alhasil mereka pun bisa jadi lebih yakin buat purchase. Biar lebih gampang, di sini gue pakai analogi kali ya. Tapi ya kalau lo mau anggap contoh juga nggak apa-apa deh, bebas. Bayangin lo lagi ke restoran. Biasanya nih buku menunya tuh kan kalau nggak di-build sama divisi operational, ya pasti sama divisi marketing. Nah, ternyata restonya ini nyediain pilihan menu yang ampun-ampunan banyaknya. Kalau tuh customer mesti baca dan pelajarin satu persatu menu yang ada, belum lagi ngebanding-bandingin yang satu dan yang lainnya, yang ada udah keburu pingsan kelaparan sih. Makanya kadang tuh waiter atau waitress di resto kan pasti bakal di training tuh buat bisa ngasih rekomendasi sesuai dengan kebutuhan atau selera customernya. Siomay, ceker ayam, lomai kai, xiaolongbao, pakomisi talas, mantau, pangsit jamur. Tapi di luar itu, pihak marketing yang umumnya berada di balik buku menu itu bisa banget loh sebenarnya ngelakuin inovasi-inovasi menarik. Maksudnya, umumnya kan rata-rata buku menu tuh cuma ngasih pilihan menu berdasarkan jenis makanan ya. Kayak nasi, mie, daging, seafood, ya gitulah. Padahal bisa aja kan buku menunya tuh justru dikategorisasikan berdasarkan range harga misalnya. Atau berdasarkan level kepedasan. Atau bahkan berdasarkan kecil gedenya porsi. Dan kategorisasi-kategorisasi lain yang sekiranya bisa ngebantu customer buat ngambil keputusan yang sesuai sama kebutuhan mereka. Intinya bikin deh rekomendasi yang spesifik mungkin. Kalau di ranah digital lo bisa manfaatin algoritma buat ngerekomendasiin produk berdasarkan perilaku browsing atau riwayat pembelian sebelumnya. Nah, kalau di offline ya lo bisa pakai contoh restoran tadi deh. Jujur, gue sendiri pun bingung buat ngejelasin perbedaan antara poin L ini sama poin O sebelumnya. Soalnya ya sekilas emang mirip-mirip gitu sih. Tapi setelah gue coba berpikir keras, kira-kira tuh bedanya gini. Poin O tadi adalah soal ngasih rekomendasi yang spesifik. Nah, poin L ini tuh adalah soal ngejaga customer supaya tetap fokus dan nggak terlalu banyak explore sana-sini. Biar mereka nggak makin bingung juga. BTW, boleh ya gue pakai analogi restoran lagi aja biar satset. Oke, jadi di saat bersamaan atau bahkan setelah kita ngasih rekomendasi yang sespesifik itu, sebenarnya kan belum tentu customer tuh udah sampai ke titik, oke gue order yang ini ya. Belum tuh, belum tentu. Kadang-kadang mereka butuh diyakinin lagi kan. Nah, ngeyakininnya itu bisa pakai prinsip L ini, yang fokusnya adalah melimitasi pilihan dan informasi. Jadi, fokusnya tuh cuma ngasih tahu mereka yang penting-penting aja, supaya mereka bisa cepat decide. Contohnya, misalnya lo udah ngasih rekomendasi makanan pedas A sama B. Nah, lo batesin tuh informasi di rekomendasi makanan A doang. Karena misalnya si makanan A ini lagi ada promo tertentu atau paket tertentu di hari itu. Dengan cara ini, lo tuh sebenarnya lagi ngarahin mereka ke satu pilihan yang paling relevan tanpa ngerecokin mereka dengan pilihan atau info lain yang nggak penting. Lo juga nggak usah tuh balik-balik lagi nyebut si makanan B kecuali si customer ini nanya. So, intinya di poin ini kita diajak buat bikin customer makin yakin sama pilihan produk dan informasi yang udah lebih mengerucut. Harapannya sih ya udah mereka udah nggak pakai pikir panjang lagi dan langsung okay, I'll take this one. Hayo, coba-coba pada ngacung deh semua yang suka dikasih rasa nyaman. Semuanya pasti suka kan ya, termasuk juga pastinya customer lo. Ingat kan di part paling awal, tadi gue sempat bilang kalau customer tuh bisa jadi ragu karena mereka takut salah pilih atau takut barangnya nggak worth it, ya gitulah ya. Nah, kalau kita kan nerapin poin keempat dari Jolt ini, niscaya kita tuh bisa loh ngasih rasa nyaman ke customer. Caranya dengan nawarin opsi yang meminimalkan atau bahkan ngurangin potensi risiko yang bakal mereka
mungkin hadapi. Just assure them kalau ketika mereka beli barang lo, keputusan itu sama sekali nggak berisiko. Contoh paling sederhana, lo bisa mulai dari social proof. Tampilin testimoni dari customer sebelumnya, highlight review positif, atau repost endorsement dari influencer yang kredibel dan yang benar-benar nyobain produk lo. One step ahead-nya, lo juga bisa nawarin rasa aman lewat berbagai opsi, kayak ngasih free trial atau sampel dulu biar mereka bisa nyobain, opsi refund, free voucher, garansi uang kembali, bahkan opsi buy now pay later. Semakin banyak cara lo buat ngasih jaminan, maka semakin besar juga peluang buat mereka ambil keputusan. Well, rasa-rasanya 4 poin tadi udah gue jabarin semua ya. Mudah-mudahan sih semuanya cukup detail dan bisa ngasih lo gambaran yang lebih clear soal apa itu JOLT dan penerapannya di dunia marketing. 2 hal yang perlu diingat nih. Pertama, JOLT effect ini emang erat banget kaitannya sama sales atau kerjaan-kerjaan salesperson. Tapi pasti ada-ada aja kan tuh singgungannya sama kerjaan-kerjaan marketing. So, udah pasti konsep ini bisa banget kita aplikasiin. Kedua, it's worth noting kalau keempat poin tadi tuh nggak harus diterapin semuanya sekaligus dan nggak linear juga urutannya. Jadi semuanya tergantung sama konteks. And at the end of the day, ketika lo udah berhasil nerapin JOLT, terus customer juga udah ngerasa kalau brand kita benar-benar ngerti kebutuhan mereka dan bisa diandalkan buat ngebantu mereka bikin keputusan, loyalitas customer pun udah bukan lagi hal yang terlalu muluk-muluk kok buat lo bangun. Ngomong-ngomong kalau dipikir-pikir lagi, kayaknya JOLT effect ini juga bisa deh dipakai buat ngeyakinin gebetan buat mau sama kita, ya nggak sih? Sah, menurut lo gimana? Anyway, sekian dulu deh video dari gue. If you find this insightful, jangan lupa like, share, dan subscribe. Tonton juga video-video lain yang udah ada dan sampai ketemu di konten berikutnya ya. Bye!